Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Mirza Natasha dengan NPM 23401013145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek 1 dan 2, analisis laporan keuangan tahap ke-1. Yang pertama ada perusahaan PT Turindo Kait Indonesia yang didirikan pada 20 Februari 2017 sebagai startup pariwisata pengelola platform Big Hijau melantai di BI pada awal 2020 dan kini berganti nama menjadi PT Bahtera Bumi Raya Tbk. Kemudian, perusahaan kedua yaitu PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk yang didirikan pada tahun 1996 bergerak di bidang manufaktur komputer dan peralatan periferal. Kemudian perusahaan tiga yaitu PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk, perusahaan teknologi finansial Indonesia yang didirikan pada 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016 sebagai fintech penyedia solusi payment gateway terintegrasi melalui di BI sejak 2020. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis kegiatan investasi perusahaan pada ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama ada operating working capital, dapat dilihat PGJO dan ZCRX masih positif meskipun menurun, sementara cash negatif dan memburuk. Kemudian ada operating working capital to sales ratio, dapat dilihat ZCRX memiliki rasio tertinggi namun kurang efisien, PGJO cukup efisien sedangkan cash negatif. Kemudian operating working capital turnover, PT PGJO sangat efisien, meningkat drastis, PT ZTRX rendah meskipun meningkat, sedangkan PT Cash negatif. Kemudian, account receivable turnover dapat dilihat di sini PT Cash dan PT PGJO sangat cepat menagih utang, sedangkan PT ZTRX melambat. Kemudian, inventory turnover, PT Cash sangat cepat, PT ZTRX sangat lambat, sedangkan PT PGJO tidak memiliki persediaan karena merupakan perusahaan jasa. Kemudian, account payable turnover dapat dilihat PT PGJO membayar utang hampir instan. Kemudian PT ZTRX meningkat efisiensi, sedangkan PT Cash melambat. Kemudian ada average day in receivable, dapat dilihat PT Cash dan PT PGJO hanya butuh sekitar 3-9 hari, sedangkan PT ZTRX membutuhkan sekitar 59 sampai 82 hari. Kemudian average day in inventory pada PT Cash efisien sekitar 17 sampai 19, PT ZTRX sangat lambat, dan PT PGJO 0 hari. Kemudian average day in payable, PT PGJO membayar utang langsung, PT ZTRX membayar lebih cepat, dan PT Cash cenderung menunda sekitar 44-59 hari. Kemudian, net long term asset turnover, PT PGJO sangat efisien dan meningkat, PT ZTRX rendah stagnan, dan PT Cash justru menurun. Kemudian, PPE turnover dapat dilihat PT PGJO luar biasa efektif dari 560,15 meningkat menjadi 836,21 pada 2024. PT Cash cukup tinggi namun menurun, sedangkan PT ZTRX rendah hanya sekitar 4 kali. Kemudian, analisis kegiatan pendanaan perusahaan. Ada likuiditas current ratio, PT PGJO turun dari 7,45 menjadi 2,07 pada 2024, namun masih sangat baik. PT ZTRX meningkat dari 2,07 di 2023 menjadi 3,40 di 2024 yang menunjukkan perbaikan. PT Cash juga naik, sedangkan PT Cash naik 0,84 di 2023 menjadi 0,95 di 2024.
Dapat dilihat, PT Cash masih kesulitan menutup utang lancar dengan aset lancar. Kemudian ada quick ratio, PT PGCO turun dari 7,10 menjadi 2,04 pada 2024. PT ZDRX naik dari 0,40 menjadi 0,77 pada 2024, meski masih rendah. PT Cash naik dari 0,69 menjadi 0,81. Dapat dilihat, PT PGCO paling liquid, ZDRX dan Cash masih terbatas. Kemudian cash ratio, PT PGCO turun drastis dari 0,99 di 2023 menjadi 0,11 pada 2024. PT ZDRX stabil rendah sekitar 0,07. PT Cash naik dari 0,21 menjadi 0,30. Dapat dilihat, PT PGCO sangat bergantung pada kas di 2023 dan melemah di 2024. Kemudian, liabilities to equity ratio atau DER, PT PGCO naik dari 0,15 menjadi 0,84 pada 2024. Kemudian PT ZDRX turun dari 0,70 menjadi 0,31 di 2024. Dan PT Cash naik dari 0,48 di 2023 menjadi 0,93 pada 2024. Dapat dilihat, PT ZDRX lebih sehat karena mengurangi utang. PT PGCO dan PT Cash meningkat ketergantungan pada utang. Kemudian, debt to capital ratio pada PT PGCO naik dari 0,13 menjadi 0,46 pada 2024. PT ZDRX menunjukkan perbaikan pada PT ZDRX turun dari 0,41 menjadi 0,24 pada 2024. Sedangkan PT Cash naik dari 0,33 2023 pada 2023 menjadi 0,48 pada 2024. Dapat dilihat di sini PT ZDRX berhasil menurunkan risiko keuangan dan PT PGCO dan Cash semakin bergantung pada utang. Kemudian, kesimpulan analisis kegiatan investasi perusahaan dari keseluruhan dari ketiga perusahaan, kinerja investasi yang paling efisien ditunjukkan oleh PT PGCO, sedangkan PT ZDRX dan PT Cash masih perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan modal kerja dan aset untuk mendukung aktivitas operasional serta meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian kesimpulan untuk analisis kegiatan pendanaan perusahaan, PT PGCO masih sangat liquid meskipun mulai meningkat penggunaan utang. PT ZDRX menunjukkan perbaikan likuiditas dan struktur modal yang lebih sehat, sedangkan PT Cash masih menghadapi tantangan likuiditas dan peningkatan ketergantungan pada utang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.